Menempuh pendidikan di Akademi Militer, Akmil, merupakan mimpi bagi sebagian besar anak bangsa. Pasalnya, tidak mudah untuk lolos masuk sekolah pendidikan calon perwira TNI Angkatan Darat ini. Hal itu juga menjadi mimpi Letnan Jenderal, Letjen Sugito kala itu. Jenderal Kopassus ini memiliki cita-cita mengecap pendidikan di Akademi Militer Nasional, AMN, di Magelang yang diawali dengan nama Military Academy, MA, di Yogyakarta itu. Sebuah kota yang terletak 43 km di sebelah utara Yogyakarta, Magelang dikenal sebagai kota perjuangan dan juga diyakini oleh masyarakat Jawa dengan Gunung Tidar sebagai pakuning dan pusering tanah Jawa. Di puncak Tidar inilah pada tahun 1945, pemuda pejuang mengorbankan jiwa dan raganya di bantai Ken Petai yang tidak membiarkan para pemuda mengibarkan bendera di puncak Tidar. Keyakinan kosmik atas keistimewaan Gunung Tidar, yang ditemukan Jenderal Gatot Subroto, tampaknya turut melatari berdirinya AMN yang kemudian diresmikan pada tanggal 11 November tahun 1957 oleh Presiden Soekarno. Demi memaknai Tidar, oleh Gatot Subroto diberikan arti untuk setiap huruf dari kata Tidar. T berarti tekad, I berarti iktikat, D berarti daya, A berarti akal, dan R berarti rasa. Karena masih terbatasnya akses publik kepada informasi kala itu, memang akhirnya tidak banyak yang mengetahui keberadaan AMN di Magelang. Secara kebetulan, mereka yang tinggal di Pulau Jawa dan lebih khusus lagi di sekitar Jawa Tengah, sedikit mendapat kelebihan informasi dibanding yang berada di luar wilayah itu. Walaupun begitu, tetap saja secara umum AMN masih dianggap makhluk langka. Selain faktor kedekatan, sebenarnya informasi soal AMN bisa diperoleh lewat koran. Markas Besar Angkatan Darat kala itu juga sudah cukup sadar publikasi, sehingga pengumuman soal penerimaan taruna juga bisa diperoleh lewat bioskop. Ya tentu hanya bagi mereka yang suka menonton film. Beruntung untuk Sugito muda, ia sejak lama memang suka menonton film di layar lebar. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan di semua gedung bioskop, sebelum film ditayangkan, waktu yang hanya tersedia sedikit dimanfaatkan sebagai media pemberitaan oleh pemerintah. Disitulah Sugito dapat melihat berita penerimaan taruna AMN. Dalam tayangan berdurasi pendek itu, dipertontonkan aktivitas taruna menumpang mobil minibus Mercedes-Benz O319 saat pesiar ke Borobudur, serta latihan militer yang mereka jalani. Setelah itu barulah promosi ini dilengkapi dengan pengumuman waktu pembukaan AMN. Meski sudah menontonnya, tetap saja Sugito belum paham sesungguhnya seperti apa pendidikan di AMN itu. Karena menjadi tentara biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh negara, menjadi pilihan yang paling menarik bagi mantan Pangkostrat ini. Di batinnya sepakat untuk mencari peruntungan dengan menjadi taruna AMN. Dengan informasi yang sangat terbatas itulah, ia dan beberapa temannya di SMA berniat menjadi tentara. Celakanya, semua proses seleksi untuk masuk ke AMN di Magelang diadakan di Semarang. Proses seleksi berlangsung sebelum ada pengumuman hasil ujian akhir SMA. Bolak-balik ke Semarang tidak hanya menyita waktu, tapi juga menguras isi kantong. Dengan uang saku yang selalu pas-pasan dan kadang kurang, Sugito memang harus bisa mengatur sendiri keuangannya, agar ketika dibutuhkan bisa langsung berangkat ke Semarang. Ketika itu setiap hasil seleksi disampaikan lewat surat, sehingga selalu butuh waktu antara satu seleksi ke seleksi berikutnya. Karena sering bolak-balik ke Semarang, akhirnya kakaknya jadi tahu apa yang sedang diusahakannya. Tanpa butuh waktu lama, berita itu pun dengan cepat sampai di Cilacap. Suatu hari ketika bertandang ke Cilacap untuk meminta restu orang tua, Sugito dipanggil bapaknya. Sambil memberi nasihat dan wejangan layaknya orang tua kepada anaknya, Pak Suleman lalu menyuruhnya mengambil selembar daun sirih dan gelas diisi air putih. "Gito, ini daun sirih kamu gulung. Lalu kamu potong 3 kali persis di atas gelasnya," perintah sang bapak kepada anaknya sambil menyodorkan sebuah pisau dikutip dari buku Letjen Purn. Sugito, bakti seorang prajurit Stolotrepen, Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022. Dengan pikiran polos, Sugito pun menuruti perintah bapaknya. Dalam 3 kali sayatannya, ketiga potongan daun sirih itu dilalah masuk ke dalam gelas. "Alhamdulillah Gito," ujar si bapak, yang membuat Sugito bengong, apa maksudnya. Tanpa menunggu putranya bertanya lebih jauh, Suleman pun menjelaskan, "Kamu jadi alat negara, kamu meninggal tidak dalam tugas." Mendengar itu, sang ibu yang duduk tidak terlalu jauh, langsung nyeletuk. "Alah, percaya sama Gusti Allah saja Gito.
Walaupun ongkos jalan dan penginapan di Semarang mendapat penggantian dari panitia seleksi AMN, tetap saja masih diperlukan biaya tambahan. Oleh sebab itu, Sugito lalu menjual sepedanya yang telah dipakainya selama lebih dari 3 tahun, yaitu sejak di SMP Cilacap sampai SMA di Purwokerto. Lumayanlah dapat tambahan dana. Pada saat datang panggilan terakhir ke Semarang di tahun 1958, maka setiap calon harus membawa ijazah asli kelulusannya. Begitu juga Sugito, ia harus mendapatkan ijazah SMA sebelum menemui personel bagian penerimaan taruna di Semarang. Untuk itu ia harus menghadap Kepala Sekolah Sumarmo. Sugito menyampaikan maksudnya kepada Kepala Sekolah untuk mengambil ijazah. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya, Sumarno lalu membuka sebuah buku besar. Matanya bergerak cepat mencari nama Sugito di antara daftar nama siswa. "Wah, siswa Gito, kamu belum melunasi pembayaran uang gedung," ujarnya, datar yang ditanggapi Sugito sambil diam dan sedikit menundukkan kepala. "Tapi maaf, saya sudah tidak punya uang lagi Pak, karena sudah bolak-balik ke Semarang dan besok harus kembali ke Semarang terus ke Cimahi," jawabnya gelagapan. Sempat terpikir meminjam uang kepada kakaknya, tapi Sugito merasa malu. Bayangan ibunya melintas saat terakhir memberikan uang untuk membayar keperluan terkait kelulusan di sekolahnya. Namun uangnya sudah terpakai untuk berbagai keperluan termasuk ongkos ke Semarang. Tapi siswa Gito harus membayarnya. Bagaimana? Suara Pak Marmo meninggi dan langsung membuyarkan lamunannya. "Pak, saya benar-benar sudah tidak punya uang," pinta Sugito. "Ya sudah, nih," jawab kepala sekolah sambil menyodorkan ijazahnya dengan agak terpaksa. Selain harus mengantongi ijazah, seorang calon juga sudah harus membawa surat keterangan tanda persetujuan dari orang tua untuk mengikuti pendidikan AMN. Kalau harus pergi lagi ke Cilacap, jelas saja butuh waktu dan ongkos. Sementara uangnya sudah pas-pasan. Saat itu dari Purwokerto ke Cilacap cukup menyita waktu karena terbatasnya jumlah bus dan kondisi jalan yang rusak berat. Perjalanan darat sekitar 2-3 jam melalui Sokaraja, Banyumas, Kota Buntu, Kroya, lalu melewati jembatan Serayu sebelum tiba di Cilacap. Jalan lainnya melewati jembatan Maos tidak bisa dilewati karena kondisi jembatannya masih rusak setelah sengaja dihancurkan gerilyawan semasa Perang Kemerdekaan. "Makanya saya makin malas ke Cilacap," ucap Sugito. Setelah menimbang-nimbang cukup lama, Sugito pun akhirnya menemukan cara paling mudah. Memalsukan tanda tangan bapaknya. Sugito memang paling pintar meniru tanda tangan. Mungkin karena bakat menggambar dan kemampuan menulisnya yang bagus. Tidak hanya tanda tangan bapaknya, tanda tangan kakak iparnya pun ia bisa. Alhasil setelah surat keterangan orang tua selesai diketik, tanpa kesulitan Sugito pun membubuhkan tanda tangan bapaknya di lembar persetujuan. "Selain ngirit, saya masuk AMN kan atas risiko saya dan kalau terjadi apa-apa kan urusan saya," Sugito beralasan. Panggilan terakhir yang ditunggu pun datang. Nah, ini merupakan jawaban bahwa Sugito termasuk yang terpilih untuk mengikuti seleksi tahap akhir di Cimahi, Bandung. Pada hari yang ditentukan, Sugito telah berada di tempat seleksi calon taruna di Semarang. Di sini dikumpulkan semua calon taruna yang berasal dari Jawa Tengah, sekitar 100-an orang. Mereka kemudian diberangkatkan ke Bandung dengan menumpang kereta api. Selama di perjalanan dari Semarang ke Bandung, mereka yang berasal dari Banyumas dan Purwokerto lebih memilih diam daripada ikutan teriak-teriak sambil bercanda. Maklum, gaya bicara Banyumasan yang dikenal ngapak-ngapak dan dinilai kampungan. Seringkali jadi bahan tertawaan bagi yang mendengar. Di antara calon taruna yang suka ngeledek anak Banyumas adalah Pramono dan kelompoknya dari Yogyakarta. Terdapat ratusan orang calon taruna saat itu berkumpul di Garnisun Cimahi dari seluruh Indonesia. Beragam tingkah dan gaya mereka, sesuai karakter aslinya. Ada yang agak urakan, bergaya makelar, namun juga ada yang berpenampilan dewasa. Untuk penginapan, mereka ditampung di 2 tempat yang salah satunya di Pusat Pendidikan Angkutan TNI AD di Cimahi. Di sini mereka ditempatkan selama hampir sebulan. Sejak tiba di Cimahi, mereka mulai mendapatkan suasana yang berbeda. Mereka untuk pertama kali mengenal tradisi kemiliteran seperti apel. Setiap pagi mereka juga harus melaksanakan senam pagi di tengah dinginnya udara Cimahi sambil bertelanjang dada, mengenakan pakaian dinas yang selalu kedodoran, atau menyandang senapan Lee Enfield, Lee, yang melecetkan pundak mereka. Tapi karena semua datang dengan tekad yang sama untuk menjadi taruna, maka apapun rintangan yang diterima dijalani dengan tegar. Seperti sebelumnya,
Seleksi yang harus dijalani di Cimahi tidak jauh beda dengan yang sudah mereka jalani di daerah masing-masing. Mencakup ujian badan I dan II, ujian psikoteknik I dan II, dan ketangkasan jasmani. Sepertinya selalu begitu, lagi dan lagi diperiksa sepertinya memastikan keakuratan data dari seleksi terdahulu. Kepada setiap peserta diberikan pakaian satu setel berwarna hijau yang ukurannya nasib-nasiban. Maksudnya beruntung jika dapat seukuran badan. Namun tidak sedikit yang dapat pakaian berukuran lebih kecil, atau malah kedodoran. Sugito sendiri dapat pakaian yang ukurannya lebih besar, sehingga harus dijahitnya sendiri supaya pas di badan. Dengan modal satu setel pakaian hijau itulah mereka mengikuti seleksi. Paling seru pada saat tes renang. Mereka yang tidak bisa renang sudah keder duluan sebelum nyemplung ke kolam. Anehnya, ada yang tidak bisa berenang tapi kok bisa lolos. Mungkin karena yang menguji kurang teliti. Seperti Budi Harjo, yang tidak bisa berenang tapi lolos. Ketika sudah jadi perwira, sambil berseloroh dia pernah bilang kepada teman-temannya begini. Salah satu keuntungan saya masuk AMN adalah bisa berenang ujarnya bangga. Melewati masa pengujian akhir di Cimahi ini cukup melelahkan. Namun Sugito menjalani dengan semangat, berusaha keras menyelesaikan setiap ujian yang dilaluinya. Mampunya Sugito melewati setiap tahap seleksi fisik, tentu tidak terlepas dari kegemarannya berolahraga. Kelenturan tubuhnya mungkin menjadi kelebihannya dibanding teman-temannya yang mengikuti seleksi waktu itu. Wajar saja, senam merupakan salah satu olahraga yang disukainya. Meliuk-liukan badan di atas kuda-kuda dan keseimbangan balok plus salto bisa dilakukannya. Semua kelebihan dalam olah fisik ini sangat dirasakan manfaatnya ketika ia menjadi anggota Kopassus. Di akhir masa seleksi diumumkanlah hasilnya. Disampaikan bahwa peserta yang dinyatakan lulus berjumlah 170 orang. Kegembiraan merebak di antara mereka yang namanya disebutkan, namun tidak demikian kepada yang sebaliknya. Muka mereka tertunduk lesu, seperti kehilangan kekuatan karena tidak menyangka akan gagal setelah melalui tahapan seleksi yang sangat melelahkan. Pramono termasuk ke dalam kelompok ini. Hebatnya dia, mencoba lagi di tahun berikutnya dan malah dinyatakan lulus. Beberapa teman lain yang gagal, ternyata diterima di AL dan AAU. Mereka yang berjumlah 170 orang itu, berasal dari berbagai suku di tanah air. Rinciannya sebagai berikut: Aceh 1 orang, Batak 12 orang, Minang 1 orang, Palembang 2 orang, Sunda 16 orang, Betawi 1 orang, Jawa 120 orang, Bali 1 orang, Manado 5 orang, Toraja 1 orang, Bugis Makassar 4 orang, Dayak 2 orang, Banjar 1 orang, Timor 1 orang, dan Ambon 2 orang. Sugito mendapat nomor stambuk Taruna 5026. Angka 5 menunjukkan bahwa mereka itu angkatan kelima dihitung sejak Akademi Militer Yogyakarta, yaitu angkatan 1 dan 2 di Yogyakarta, angkatan 3 dari KMA Breda, dan angkatan 4 yang masuk tahun 1957 rombongan Edi Sudrajat, Syaiful Sulun, dan lain-lain. Setelah dinyatakan lulus, mereka kembali naik kereta api dari Bandung ke Yogyakarta. Setiap orang sudah mengenakan seragam militer. Bukan kembali ke rumah masing-masing, tapi langsung ke Lembah Tidar, di mana AMN berada. Terbayang betapa lelahnya mereka karena nyaris tidak sempat beristirahat. Sugito pun membenarkan bahwa kondisi mereka selama seleksi di Cimahi cukup menderita, sehingga umumnya sudah merasa malas, fatigue, dan tidur saja selama di perjalanan. Bahkan sampai hari itu pula, kebanyakan dari mereka belum sempat berkirim surat kepada orang tua masing-masing. Namun menurut Sugito, pilihan ini justru lebih masuk akal. Bayangkan kalau mereka harus pulang kampung terlebih dahulu. Dengan kondisi moda transportasi saat itu yang jauh dari memadai, berapa lama waktu yang harus mereka habiskan untuk pulang ke rumah masing-masing dan kembali berkumpul di Magelang. Dalam satu kesempatan bersama keluarga setelah menjadi taruna, Sugito menerima banyak ucapan selamat dari kakak dan adiknya serta dari sanak saudara. Salah seorang pamannya bilang, "Gito, kamu nanti jadi ofisier." Pamannya yang lain lebih spontan, "Kowe pantas jadi tentara lah, wong dulu nakal." Bapak Suleman juga tidak lupa memberikan selamat dan berpesan, "Kamu tidak boleh sombong, tidak boleh sembarangan, selalu berbuat baik."